Setiap malam, saat dunia mulai tenang dan tubuh perlahan beristirahat, pikiran kita justru memasuki dunia lain. Dunia yang terasa nyata, namun sulit dijelaskan. Kita berlari tanpa benar-benar bergerak, berbicara tanpa suara, bertemu orang-orang yang mungkin sudah lama tidak kita temui, atau bahkan tidak pernah ada. Kita menyebutnya mimpi, namun satu pertanyaan sederhana selalu muncul. Apakah mimpi hanyalah gangguan saat kita tidur, atau justru bagian penting dari cara kerja otak manusia? Selama bertahun-tahun, mimpi sering dianggap sebagai sesuatu yang acak, fragmen pikiran yang tidak teratur, gambar-gambar yang muncul tanpa makna. Namun dalam sains modern, pandangan itu mulai berubah. Tidur bukanlah keadaan mati sementara. Otak tetap aktif. Bahkan dalam beberapa fase, aktivitasnya hampir setara dengan saat kita terjaga. Salah satu fase paling menarik adalah REM sleep, rapid eye movement. Di fase ini, mata bergerak cepat di balik kelopak, detak jantung meningkat, dan aktivitas otak menjadi sangat tinggi. Inilah saat di mana sebagian besar mimpi terjadi. Namun jika mimpi hanyalah gangguan, mengapa otak justru menjadi sangat aktif untuk menciptakannya? Salah satu penjelasan datang dari teori memory consolidation, proses di mana otak menyusun dan memperkuat ingatan L. Sepanjang hari, kita menerima begitu banyak informasi. Suara, wajah, percakapan, emosi, tidak semuanya bisa disimpan secara langsung. Saat tidur, otak mulai menyortir. Informasi penting diperkuat, yang tidak penting perlahan dilepaskan. Dan mimpi bisa jadi bagian dari proses itu. Itulah mengapa mimpi sering terasa campur aduk, tempat yang tidak masuk akal. Waktu yang melencet longkot orang-orang dari masa lalu, tiba-tiba muncul dalam situasi yang aneh. Otak sedang menghubungkan potongan memori, mencoba menemukan pola, mencoba memahami pengalaman. Namun, mimpi tidak hanya tentang ingatan. Ia juga berkaitan dengan emosi. Dalam mimpi, bagian otak yang mengatur emosi seperti amigdala menjadi sangat aktif, sementara bagian yang mengatur logika dan kontrol seperti prefrontal cortex justru menurun aktivitasnya. Itulah sebabnya dalam mimpi, hal-hal yang tidak masuk akal terasa normal, dan emosi terasa lebih kuat. Ketakutan terasa lebih nyata. Kebahagiaan terasa lebih dalam. Kecemasan bisa muncul tanpa batas. Beberapa ilmuwan percaya bahwa mimpi membantu kita memproses emosi. Seolah-olah otak menciptakan simulasi untuk menghadapi situasi yang mungkin belum selesai secara emosional. Jika kamu pernah merasa lega setelah mimpi tertentu, atau justru terbangun dengan perasaan yang kuat, itu mungkin bagian dari proses ini. Namun tidak semua mimpi terasa menenangkan. Ada mimpi buruk, mimpi yang membuat kita terbangun dengan jantung berdebar, dengan rasa takut sulit dijelaskan. Dari sudut pandang evolusi, beberapa peneliti berpendapat bahwa mimpi buruk mungkin adalah bentuk latihan, sebuah simulasi ancaman. Otak mencoba mempersiapkan kita menghadapi situasi berbahaya tanpa risiko nyata. Seolah-olah saat tubuh beristirahat otak tetap berlatih, namun tentu saja tidak semua mimpi bisa dijelaskan dengan satu teori. Ada mimpi yang terasa sangat personal, sangat simbolis, seolah memiliki makan tersembunyi. Dan disinilah mimpi menjadi lebih kompleks. Karena mimpi bukan hanya proses biologis, tetapi juga pengalaman subjektif. Setiap orang memiliki mimpi yang berbeda, dipengaruhi oleh pengalaman emosi dan cara berpikir masing-masing. Tidak ada dua mimpi yang benar-benar sama, namun ada satu hal yang menarik. Meskipun mimpi sering acak, otak tetap mengikuti pola tertentu. Ia menunjukkan bahwa mimpi bukanlah kerusakan sistem, melainkan bagian dari sistem itu sendiri. Sebuah fitur, bukan gangguan. Namun jika mimpi memang penting, mengapa kita sering melupakannya? Beberapa menit setelah bangun, banyak mimpi langsung menghilang. Ini juga memiliki penjelasan. Saat bangun, aktivitas otak berubah, fokus berpindah ke dunia nyata, dan memori mimpi yang tersimpan dalam bentuk yang lebih rapuh perlahan memudar. Seolah-olah mimpi memang tidak dirancang untuk disimpan lama, melainkan untuk diproses, lalu dilepaskan. Namun tetap saja, pertanyaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Apakah mimpi sepenuhnya memiliki fungsi, atau hanya efek samping dari otak yang aktif? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa mimpi adalah hasil dari aktivitas acak yang kemudian ditafsirkan oleh otak. Sebuah fenomena yang disebut activation synthesis theory. Dalam teori ini, otak menerima sinyal acak selama tidur, lalu mencoba menyusun cerita agar masuk akal. Namun bahkan dalam teori ini, otak tetap berusaha menciptakan makna. Dan mungkin disitulah letak keunikan mimpi. Ia berada di antara dua dunia, antara fungsi dan kebetulan, antara struktur dan kekacauan. Namun satu hal yang semakin jelas dalam penelitian modern adalah ini. Mimpi bukan sekadar gangguan. Ia adalah bagian dari cara otak bekerja. Bagian dari cara kita mengingat,
memproses emosi, dan mungkin memahami diri sendiri. Jadi, ketika kamu tertidur malam ini, dan pikiranmu mulai membentuk dunia yang aneh, tidak logis, namun terasa nyata, mungkin itu bukan sekadar gangguan. Mungkin itu adalah cara otakmu berbicara. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan gambaran. Bukan dengan pola, tetapi dengan pengalaman. Dan mungkin, di balik semua keanehan itu, terdapat proses yang diam-diam membantu kita menjadi lebih siap menghadapi dunia nyata. Karena terkadang, saat tubuh kita beristirahat, justru pikiran kita sedang bekerja paling dalam.